Teman-teman, marilah kita berilmu sebelum beramal. Apa sih puasa itu? Dalam bahasa Arab, puasa disebut saum, yang artinya menahan diri secara mutlak. Menahan diri dari makan, minum, tidur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan saum ini. Namun, semuanya mengarah kepada satu makna, yakni saum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa selama 1 hari penuh, dari mulai terbitnya fajar shiddiq sampai terbenamnya matahari, dengan disertai syarat-syarat tertentu dan disertai niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sudah tahu belum sih kapan puasa Ramadan itu disyariatkan? Nah, kalau belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Puasa Ramadan disyariatkan setelah pengalihan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, 1,5 tahun setelah hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW puasa Ramadan sebanyak 9 kali dalam 9 tahun, karena beliau SAW wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Bulan Ramadan itu memiliki beberapa keutamaan yang tidak akan kita temui kecuali pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit bumi atau di langit dunia itu pada bulan Ramadan, sebelum akhirnya diturunkan secara berangsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini merupakan dalil di mana Al-Quran atau permulaan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia, dan ini merupakan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga telah dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Makna dari terbukanya pintu surga pada bulan Ramadan adalah karena kita bisa banyak melakukan amal soleh, dan pada bulan Ramadan kita memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan amal soleh tersebut. Dan makna ditutupnya pintu neraka adalah karena pada bulan Ramadan akan sedikit sekali orang-orang yang bermaksiat, dan dibelenggunya setan sudah tentu akan terus terbelenggu sampai selesainya bulan Ramadan. Keutamaan Ramadan yang ketiga adalah di bulan Ramadan yang mulia terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala amal solih kita. Nah, salah satu dalilnya adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh pada bulan Ramadan setara atau sebanding dengan berhaji. Nah, ini merupakan dalil bahwa pada bulan Ramadan pahala amal baik kita akan dilipat gandakan. Bahkan Ibrahim rahimahullah mengatakan bahwasannya 1 kali bertasbih pada bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 kali di bulan selain bulan Ramadan. Maka dianjurkan pada bulan Ramadan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan yang lain sebagainya. Keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Pasti dikabulkan. Sabda Rasulullah SAW, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum."
Jadi 3 doa yang tidak akan pernah tertolak adalah orang yang berpuasa sampai berbuka, imam yang adil, dan doanya orang yang terdolimi. Jadi jika doa kita ingin dikabulkan, jadilah pemimpin yang apa? Yang adil. Dan hati-hati juga pemimpin yang dolim terhadap doa-doa rakyatmu yang terdolimi. Jadi kesana sih. Intinya ya, pada bulan Ramadan, selama kita berpuasa sampai kita berbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Setelah kita mengetahui bahwasannya puasa Ramadan itu wajib, maka barang siapa yang meninggalkannya jelas ia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri." Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa rukhsah atau keringanan yang Allah tetapkan untuknya, maka puasa 1 tahun tidak akan mampu untuk menggantikannya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud dan kebanyakan para salaf lainnya mengatakan bahwasanya qadanya sudah mencukupinya, sehari dibayar dengan sehari. Tetapi pahalanya walaupun ia mengganti dengan 1 tahun puasa, tidak akan pernah bisa memenuhi 1 pahala puasa yang ia sengaja tinggalkan pada bulan Ramadan. Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan pada asalnya dengan cara melihat hilal sebagai tanda bahwa bulan baru telah tiba. Namun, jika hilal tidak terlihat, maka para ulama mengatakan bahwasannya kita menggenapkannya menjadi 30 hari, baik bulan Sya'ban ataupun bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu." Jika kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah, dan jika kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, jika hilal terhalang oleh mendung, maka perkirakanlah. Maksudnya, samakanlah bilangan bulan selama 30 hari. Wihdatul matla' atau ikhtilaful matali'. Mana di antara keduanya yang paling rojih? Nah, sebelum kita mengetahui mana yang paling rojih, maka kita harus mengetahui dulu apa itu wihdatul matla' dan apa itu ikhtilaful matali'. Wihdatul matla' adalah prinsip di mana hilal bulan Ramadan terlihat nyata di satu negeri, maka bulan Ramadan telah tiba di seluruh negeri kaum muslimin tanpa melihat batas-batas wilayah. Nah, jumhur ulama diantaranya madhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan beberapa ulama salaf lainnya berpegang teguh pada prinsip ini, sehingga perbedaan matoli oleh hilal atau perbedaan terbitnya hilal tidak terlalu diperhatikan. Sedangkan ikhtilaful matoli adalah prinsip ketika hilal Ramadan terlihat pada satu negeri, maka bulan Ramadan hanya tiba di negeri tersebut dan puasa wajib bagi penduduk muslim di negeri tersebut dan negeri-negeri yang berdekatan dengannya. Nah, prinsip ini diambil atau dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal jarak antar wilayahnya. Ada yang mengatakan sejauh masih 24 parsah, ada juga yang mengatakan sejauh bolehnya dikosor sholat atau 89 km, ada juga yang lainnya. Lalu, mana di antara keduanya yang paling rojih? Nah, karena ini adalah perkara ijtihadi, maka jelas orang yang mengambil prinsip pertama akan menguatkan pendapatnya. Begitupun orang yang mengambil prinsip kedua akan menguatkan pendapatnya. Yang paling harus diperhatikan adalah kapan umat Islam di negeri kita, di wilayah kita memulai puasa. Jika para ulama telah sepakat pada satu ijtihad untuk memulai puasa pada hari A, misalkan, atau hari B, maka tidak ada salahnya kita untuk mengikutinya.